Ya, seberapa penting viskositas untuk mesin di atas kapal? Sebelumnya VT saya seperti itu, dan pada saat ini saya akan menjelaskan bagaimana cara pengambilan viskositas, diagram viskositas di atas kapal apabila viskositas meter di atas kapal tidak ada atau mengalami kerusakan. Bersama saya Jeffrey Alexander Besi. Di hadapan kita ini ada diagram viskositas temperatur of full oil. Nah, yang saya gunakan ini adalah milik dari Akasaka Mitsubishi 6UECL 45LA. Nah, perlu diketahui bahwa sebelah kiri ini adalah untuk satuan viskositas dari Redwood, dan sebelahnya yaitu satuan dari viskositas Century Stroke. Kita tidak akan membahas dari satuan Redwood karena jarang sekali digunakan di atas kapal. Nah, untuk pada bagian bawah ini adalah viskositas satuan temperatur dari temperatur Celcius. Nah, untuk bawahnya ini yaitu satuan temperatur Fahrenheit. Ini pun tidak kita bahas karena Fahrenheit juga kurang digunakan di atas kapal. Jadi yang kita gunakan yaitu satuan temperatur Celcius maupun satuan viskositas dari Century Stroke. Nah, seperti yang dilihat di sini gambar ini ada 6 garis, 7 garis termasuk dari diesel oil. Di sini ada tertulis bahwa 70 CST 50 derajat Celcius, 500 CST, 380 CST, 180 CST, 80 CST, 40 CST. Seperti itu, maupun diesel oil. Nah, untuk 700 maupun 500 CST ini kita tidak akan membahasnya karena ini biasanya 700 maupun 500 ini adalah satuan viskositas dari minyak lumas untuk mesin industri atau alat-alat berat ya. Jadi kita tidak membahas ini. Yang kita bahas yaitu 380 CST untuk MFO maupun 180 CST untuk bahan bakar MFO juga yang biasa digunakan di atas kapal. Seperti itu. Nah, pada gambar ini di sini sudah saya warnain. Ini adalah yang berwarna ini adalah rekomendasi viskositas dari maker, yaitu dari sekitar 18 CST sampai 13 CST. Nah, bagaimana kita cara menentukan atau mengetahui bahwa viskositas di atas kapal ini yang kita gunakan seperti itu? Misalnya pada saat bunker kita menerima 180 CST. Kita bisa lihat dari bunker delivery note ya. Nah, seperti itu. Kemudian sampel bunker kita kirim ke laboratorium, dianalisis. Nah, kemudian analisis memberikan rekomendasi misalnya sampai 110 sampai 120 derajat. Nah, berapa sih viskositas yang kita dapat untuk kita gunakan untuk mesin? Misalnya 110, kita tarik garis mendekati di sini. Ini 180, kemudian kita garis lurus. Nah, kita garis lurus ke sini. Seperti itu. Nah, berarti seperti ini. Kemudian kalau 120 berapa viskositasnya? Kita garis lurus juga. Nah, seperti itu. Nah, jadi 14. Jadi viskositas temperatur yang dapat bila diberikan ke mesin, temperatur bahan bakar yang diberikan ke mesin sekitar 180, maka kita akan mendapatkan sekitar 18 CST untuk masuk ke mesin. Dan temperatur bahan bakar yang masuk ke mesin di 120, maka akan mendapat 14 CST. Seperti itu. Jadi menggambarnya seperti itu. Jadi bisa juga melebihi ini, misalnya 130 berapa dapat CST-nya. Nah, seperti itu. Jadi kita harus tetap berpatokan pada rekomendasi viskositas yang dia anjurkan oleh maker, seperti itu. Jadi kalau bisa kalau ini makernya
memberikan rekomendasi 13 sampai 18, berarti kita harus mengikuti ini. Memang pada umumnya CST yang digunakan yaitu sekitar segitu 12 sampai 18 seperti itu. Nah, bagaimana kalau untuk MDO? Untuk MDO itu di sini sampai 90 derajat Celcius. Bagaimana? Nah, sedangkan titik nyala MDO itu mungkin sekitar 80-an lah ya. Kalau sampai 90 mungkin akan terjadi membahayakan juga tentunya untuk mesin menurut saya. Jadi sebisa mungkin temperatur MDO atau DO atau sejenisnya, temperaturnya itu apabila temperatur naik maka CST-nya itu akan semakin turun. Begitu. Jadi bila temperaturnya rendah maka CST-nya akan naik. Nah, bagaimana kita menentukannya itu? Ya, bila di kapal itu ada sistem pendingin bahan bakar, gunakan sistem bahan bakar itu, pendingin tersebut, maka CST akan naik. Atau pengisian bahan bakar itu agar tidak terlalu banyak di dalam service tank, agar service tank tersebut tidak terlalu panas karena atmosfer dari suhu temperatur kamar mesin, seperti itu. Jadi kalau bisa, sebisa mungkin temperatur bahan bakar DO itu sama dengan temperatur air laut, seperti itu. Makanya kalau di kapal ada pendingin bahan bakar, cooler bahan bakar, itu digunakan agar didinginkan temperaturnya semakin rendah, maka kita akan mendapatkan CST yang lebih besar lagi. Namun pada umumnya CST itu untuk DO di bawah 5 CST, seperti itu ya. Nah, demikian penjelasan saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.